strawberry generation. Sebenarnya saya pesen sama Mbak Kianti strawberry, tapi strawberry nggak habisan. Maksudnya kalau ini terus sambil makan strawberry, dianalisa strawberry itu kayak apa sih gitu. Coba, ya, sebelumnya yang tadi yang Renal Kasari. Ya, ini dosen saya waktu dulu magister akuntansi di Universitas Indonesia, Pak Renal Kasari. Oh, akuntansi ya, Mas Agung ini ternyata akuntansi. Kemarin saya coba jurnal ternyata masih ya, oke. Jadi Renal Kasari ini adalah salah satu empu manajemen, ilmu manajemen di Indonesia. Beliau ini dosen di Universitas Indonesia dan banyak nulis buku ya tentang manajemen. Awalnya itu dia di manajemen. Saya ingat banget dulu itu dia ngajarin manajemennya. Tapi akhir-akhir kesini dia banyak bercerita tentang perubahan disruptif. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang tahu nggak? Disruptive changing biasanya. Apa tuh? Disruptif, ada yang tahu? Nah, harus ngerti ya, ini kalimat-kalimat yang biasa diomongin sekarang. Disruptif itu mendadak, mendadak dan merusak. Itu disruptif. Jadi kalau disruptive changing itu perubahan yang mendadak dan merusak. Merusak apa? Merusak tatanan yang sudah ada sebelumnya. Kira-kira apa disruptive changes yang kita lihat sekarang ini? Misalnya, yang dulu padahal ngetop banget tapi sekarang udah nggak ada lagi. BlackBerry Messenger. Ya, yang lainnya. Ini yang jawab yang sini harusnya, jangan hostnya. Hostnya itu ini di sana. Kalau antum pengen jawab, antum di situ duduknya. Nah. Diwakili Pak Malik. Iya, apa kira-kira, teman-teman? Yuk, ini sambil sharing dan update pemikiran kita. Apa kira-kira? Yang dulu tuh, dan itu nggak cuma satu loh, banyak tuh, ya. Apa? Ya, oke. Teknologi. Lebih spesifiknya apa misalnya? Bukan yang jawab itu. Apa? Kalau saya contoh apa? Contoh yang ada sehari-harinya. Misalnya angkot. Apa tuh? Angkot. Angkot. Iya. Oh iya. Kan dulu kan banyak ya jurusannya, terus mudah diakses gitu. Sekarang karena berkembangnya teknologi, ada ojek online, jadi angkot lama-lama makin. Betul sekali. Ya. Angkot itu yang kena disruptive changes, perubahan yang mendadak dan merusak. Merusak ya, angkot ini sekarang jadi amat sedikit. Benar sekali. Tadi pagi saya sempat boncengan sama malam bertanya, itu G5 masih ada nggak Mas? G5 itu dulu yang dari rumah saya ke Pondok Gede. Sekarang tuh udah nggak ada itu, karena emang nggak ada lagi orang yang pakai. Ya selain karena situ kebanyakan pada pakai motor, tapi mana orang-orang dulu selalu penuh. Ternyata orang sekarang lebih suka naik Grab atau Gojek, gitu, ya kan? Ojek pangkalan memang masih ada, tapi makin sedikit, ya karena dia cuma nunggu gitu. Kira-kira bandingin sama Grab atau Gojek, pesan yang mana? Dia nunggu, ya orang sekarang siapa yang berhenti situ juga jarang. Bis atau apa tuh Metro Mini atau Mikrolet juga jarang tuh yang ke arah Pondok Gede itu. Kalau saya lihat dari Kalimalang itu hampir nggak ada. Bisa dihitung jari lah. Nah itu salah satu contoh ya. Lainnya lagi apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Selain tadi angkot, apalagi kira-kira? Musik streaming. Iya musik. Kalau dulu gimana? Dulu ada radio. Semua orang pakai radio, tapi gara-gara ada yang musik streaming beralih, terus radio mulai berkurang. Iya, radio sama apa dulu yang selalu orang kalau pengen dengerin musik itu apa? MP3. Sebelum MP3 termasuk disruptive ini. Iya, atau kaset ya, atau kaset itu dulu kaset, CD itu kan ya. Dan sekarang hampir nggak ada, ya. Terus ini yang ke depan ini yang bakal kena disruptif itu kemungkinan besar adalah TV. Kalau kemarin radio sudah hampir mau mati ini, TV itu juga disruptive changes. Kalau Anda yang punya anak-anak ABG, perhatikan deh. Apakah mereka mau duduk di depan TV? Bukan yang anak kecil ya, kalau anak kecil mungkin masih lihat game-game misalnya gitu ya. Tapi kalau yang sudah mulai menginjak ABG,
rata-rata mereka tidak mau melihat, tidak suka melihat TV itu, tidak suka. Nggak sabar mereka itu melihat yang cuman gitu ya. Mereka itu lebih suka sesuatu yang berubah-ubah dengan cepat. Jadi mau udah sharing seperti itu. Anak-anak sekarang itu kenapa senang YouTube atau ini? Karena dia mungkin hanya 3 menit lihat itu, nanti dia akan pindah lagi yang lainnya gitu. Jadi TV itu di rumah saya itu yang nonton ya cuma saya sama istri saya. Udah. Yang lainnya itu sudah gadget. Dia nggak mau dengerin melihat TV itu nggak mau. Dan itu ternyata sudah dianalisa sama bos-bosnya TV ya. Kedepannya itu kalau dulu kan mau jadi artis itu susah ya. Now you can be your artist. You can be your own artist. Anda bisa menjadi artis diri Anda sendiri. Nah, sekarang artis selebgram ya sebenarnya ya. Itu kan artis dalam tanda kutip ya. Kalau dulu tuh harus lewat TV dulu, baru bisa ngetop, baru bisa terkenal, kaya dan lain-lain. Kalau sekarang kan enggak. Makanya itu suka aneh-aneh. Yang penting diperhatikan orang terus sehingga bisa viral kan seperti itu ya. Ya di luar yang itu benar atau enggak ya nggak seperti itu. Sampai ada kayak salam dari Jinjai gitu ya. You know that? Ya, ya misalnya seperti itu. Ya. Jadi beliau ini banyak menulis tentang itu, disruptive changes ya, warnet, dan ada kemungkinan ya teman-teman, universitas cara belajar itu juga nanti akan kena disruptive changes ini. Makanya kita harus hati-hati ya, karena pada saatnya nanti orang itu tidak sekedar ya anak muda yang tadi yang nggak sabaran nonton TV itu juga tidak akan sabar untuk listen to dosen selama berapa sih ngajar itu sampai udah lupa 2 tahun ngajar kelas 1,5 jam ya biasanya ya atau 2 jam itu mereka nggak sabar untuk hal itu. Jadi mereka akan lebih suka prefer dan itu akan diamini oleh yang lain-lainnya sehingga mungkin perkuliahan itu modelnya nanti adalah secara online ataupun hal-hal yang lain yang nggak sekedar seperti ini gitu ya. Ya itu makanya itu pendidikan itu nanti salah satu yang kemungkinan kena juga ya. Oke, next Pak. Kita balik lagi ya ke Strawberry Generation ini. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama yang tadi yang disruptive changes secara penuh, nggak ada. Cuman dia menyusul ada beberapa hal yang pengaruh dari itu ya. Di sini dibilang mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh. Karena anak-anak kita berasal dari perangkap, perangkap kata-katanya ya, perangkap yang bisa membuat mereka rapuh. Mungkin saat ini Anda belum merasakan ini. Ya walaupun ini ditulis tahun 2017, tapi dia sudah bisa menganalisa kok banyak kejadian society tertentu yang sudah membentuk Strawberry Generation. Saya nggak tahu apakah Anda termasuk Strawberry Generation atau mungkin anak-anak Anda nanti. Kalau Anda tidak siap mendidik anak Anda nanti, kemungkinan anak-anak Anda nanti bisa menjadi Strawberry Generation. Itulah sebabnya sama-sama nanti kita simak ya. Walaupun saya hanya membahas satu bab saja sebenarnya di sini, karena bab 2, 3, 4, 5 saya sudah share. Oke, next slide. Ya, nih sudah saya share ya. Jadi karena kalau buku itu berat ya, jadi nanti latihannya ada. Saya sudah dapat PDF-nya, nanti saya kirim. Nanti modelnya Anda bercerita tentang per babnya saja ya. Masih lama kok, mungkin mulai Desember ya. Jadi buku ini terbagi menjadi 5 bab. Bab pertama itu pada mulanya adalah mindset. Jadi mindset itu pola pikir ya. Itu nanti yang akan saya bahas di sini sebentar sebelum kita makan-makan ya. Part 2-nya itu high tech and high touch parenting. Bagaimana orang tua itu juga harus ngerti anak-anaknya yang sekarang sudah mulai bergeser ya. Kemarin ponakan saya itu, kita kan ada grup keluarga ya, ponakan saya itu
ada acara keluar, kemudian mereka mampir ke kayak restoran fast food. Terus ibunya bilang ini, kok nggak ada ya yang kayak ibu zaman dulu. Ibu zaman dulu kalau ngerjain apa-apa nggak pernah tuh habis itu harus ke restoran fast food gitu ya. Jadi sudut pandang ibunya itu sekarang itu udah beda dengan sudut pandang anak-anaknya. Kalau dulu itu bertahan dalam ketiadaan, ya istilah ini apa ya? Kayak mujahadahnya itu mujahadah karena memang nggak ada. Apa tuh kalau dalam bahasa Jawa itu apa mas? Iya kan, bukan keamanan. Ya keamanannya itu karena nggak ada. Jadi kita itu kayak kalau orang tua kita dulu kan ngasih ini ya, ngasih nasihat itu banyak ini apa tuh namanya? Apa mas sebutannya mas? Ya udah ditahan ini kalau nggak ada di ini apa sih namanya? Aduh, saya lupa namanya. Lelaku itu disebut apa gitu? Dalam bahasa Jawa itu ada yang pas banget. Jadi kayak ya udah misalnya lapar karena nggak ada makanan ditahan. Apa tuh udah lapar ditahan, pengen ini karena nggak ada duit jadi ditahan, misalnya kayak gitu, sabar, nahan itu. Tirakat ya, ini kayak tirakat itu, tirakat ya seperti itu. Kalau zaman dulu orang tua kita tuh seperti itu. Tapi kalau sekarang ini anak-anak itu bertahan dalam keterlimpahan, ya, dalam apa-apa ada, dan semua itu ada sepanjang jalan itu bayangkan. Zaman dulu kita mungkin nggak terlalu banyak ya warung-warung dan nggak. Kalau sekarang ini kan dari gadget nawarin, dari ini nawarin, ini. Ya wajar kalau mereka sekali pas ini lapar ke fast food itu ya wajar gitu. Itu masih jadi sudut pandangnya harus ini ya. Nanti yang nomor 2 Mbak Anika ya. Kenapa Mbak Anika? Karena dia sudah punya anak, makanya saya pilih yang nomor 2 ini ya. High touch, high tech parenting. Jadi orang tua Anda nanti jadi orang tua harus siap dengan anak-anak yang nanti akan gadget minded, yang ininya ini ya. Jadi Anda nanti sentuhannya bagaimana, nanti kita lihat Pak Anika cerita tentang ini ya. Di screenshot ya Mas Agung, nanti bisa di grup ini. Ya bagian 3 memetik moral dari yang viral. Mas Agung nih, yang viral-viral kan Mas Agung ya, sukanya ya, orang multimedia ya. Misalnya nggak tahu nanti apa, kita lihat dari Mas Agung. Yang nomor 3 Biang Lala Entrepreneurship Mbak Mika, dan bagian 5 mencegah Raja Wali jadi merpati. Jangan sampai Raja Walinya ini hanya jadi merpati ya gara-gara ya ini tadi strawberry generation. Nah, sekarang kita akan lihat ya, ini per-part aja nanti ya bahasnya ya, mudah kok. Next, Pak. Okay, what do you think about strawberry? Oke, asam, boleh. Lainnya? Bentuknya gimana bentuknya? Bentuknya gimana? Ya bentuknya enggak, maksudnya bentuknya itu gimana? Kalau lihat ini gimana? Lonjong. Ya, impresinya bukan bentuk bukan kayak ini bukan, tapi impresi itu cantik, jelek, ini apa? Impresinya? Oh geli. Lainnya kalau nggak di zoom cantik, ada yang bilang cantik seger gitu ya, cantik seger terus ya seperti itu. Oke, tapi ternyata ya, next Mbak, bentuknya eksotis dan indah, betul nggak? Eksotis dan indah yang tadi yang bilang tadi ya. Tapi ternyata kalau strawberry ini rapuh gitu ya, kalau kena benturan mudah terkoyak lalu hancur. Nah ini ada terlambang saja dari strawberry generation. Anak-anak muda itu kok sekarang ini kok cenderungnya seperti strawberry ini. Wah, kelihatannya wah, tapi saat kebentur sesuatu itu gampang ambiar ya. Karena apa? Karena didikan dari orang tuanya itu dari awal itu adalah
keterlimpahan itu tadi, ya, nggak pernah tirakat, misalnya seperti itu. Tirakat itu ada bagusnya loh sebenarnya ya. Tirakat itu tadi ya, kalau misalnya kalau orang Jawa itu bilang tirakat itu apa ya? Prihatin ya, tirakat atau prihatin. Jadi prihatin tahu ya, padahal inginnya ini tapi nggak ada, jadi ini misalnya gitu. Seperti itu sebenarnya bagus ya. Tapi anak-anak sekarang apakah orang tua itu membiasakan seperti itu ke anak-anaknya? Rata-rata enggak ya. Ini yang dianalisa dari sini, kebanyakan orang tua di Asia itu sekarang memberikan kemewahan anak dari kecil ya. Sehingga anak itu being spoiled terus. Termanjakan terus-menerus ya, sehingga saat sudah ketemu sama real life mereka tidak siap ya. Ini wanti-wantinya maksudnya adalah kalaupun ini nggak terjadi pada Anda, tapi ini perlu diwaspadai sehingga nanti saat Anda jadi orang tua ya nggak bisa kalau kayak gitu terus, kasihan nanti malahan ya, anak-anaknya kasihan. Oke, next. Ya, ini adalah potret yang katakan potret dari sebuah generasi yang lahir dari tangan orang tua yang jauh lebih sejahtera dibanding simbah-simbahnya dulu ya. Sejahtera dalam berbagai hal. Kelas menengah ini sudah punya rumah sendiri, kendaraan, gadget, akses informasi yang luas, disekolahkan dari kecil ya. Bayangin aja dari kecil kalau saya lihat rata-rata ya yang terbentuk strawberry generation itu setiap kecil sekolahnya udah yang bagus gitu ya. Dari SD, SMP, SMA, swasta dan semuanya itu dibiayai oleh orang tua ya. Ya, ini ya, besar di daerah perkotaan, gejala megasitis membuat semua orang hanyut dalam materialisme. Ya, semua diukur dengan kebenaran. Next. Apa yang anak muda sekarang biasa lakukan? Yaitu gaya hidup atau lifestyle. Kalau kita sudah ngikutin lifestyle, pernah nggak lifestyle atau gaya hidup itu berhenti? Enggak. Tidak pernah. It's never ending. Akan ada terus menerus, muter malah kadang-kadang, ya. Ya, ya jadi kalau kita itu hidup itu simpel. Yang nggak simpel itu apa? Hidup yang mengikuti lifestyle, gaya hidup. Karena gaya hidup itu nggak pernah selesai ya teman-teman ya. Dan sayangnya anak-anak muda hari ini itu memaknai hidup itu dengan mengikuti lifestyle gaya hidup, ya. Sehingga berapapun yang orang tua kasih itu insya Allah pasti kurang. Lifestyle itu seperti orang minum air laut. Air itu saat kita ini tambah dahaga, tambah ngorok, tambah haus, ya terus gitu ya. Jadi kita lihat nih lifestyle nih, yang circle-nya selalu terus-terusan. Kalau Anda punya anak, ya di sini yang punya anak siapa? Cuma saya sama itu ya. Pak Firman, Pak Sofyan. Oh iya, malah mungkin masih kecil-kecil mungkin ya. Nanti akan Anda lihat di sini. Anak itu kalau sudah kita kasih handphone, paling lama 2 tahun pasti dia sudah akan minta upgrade. Sudah kuno Pak handphonenya, padahal itu masih bagus handphonenya itu. Kalau didikannya orang zaman dulu, kayak saya masih old fashion ya, itu saya pentingkan apa? Fungsinya, gitu loh. Ya estetikanya oke lah, tapi itu not that matters. Yang penting itu fungsinya itu masih bisa nggak? Tapi kalau anak sekarang itu udah enggak. Jadi dan mereka selalu hafal dengan produk-produk yang baru. Yang dulu kan Oppo, sekarang itu apa ya? Yang mereknya yang mirip-mirip kayak Oppo tapi apa? Oppo apa? Vivo. Bukan. Apa? Samsung. Bukan. Xiaomi. Bukan. Apa Oppo? Iya. Itu ya. Itu selalu ada nih handphone, gadget ini akan selalu ada update, selalu ada yang terbaru. Dan itu memang saya duga memang itu sebenarnya memang kalau nggak digituin mereka nggak punya pasar
apa tuh namanya yang ini handphone ini. Jadi akan selalu ada upgrade terbarunya, ya. Kalau bisa ngikutin bagus. Tapi kalau yang jadi masalah kalau misalnya jadi memaksakan, ya itu yang tak boleh seperti itu. Kalau saya biasanya begini kalau ke anak-anak saya, Pak, handphonenya udah jelek. Oke, abang punya uang berapa? Harganya berapa? Sekian. Abang punya uang berapa? Ayah bisa support hanya 60% maksimum. Sisanya usaha sendiri sampai yang 40%-nya usaha sendiri. Selalu gitu. Jadi nanti backend di situ ada backend. Jadi kalau saya itu jarang beliin anak terus yang harganya mahal itu kok 100% ini. Itu adalah saya gituin biar anak itu tadi. Saya tidak mau anak saya menjadi strawberry generation yang cuma seneng-seneng minta dikasih gitu. Jadi tidak merasakan usahanya itu. Paham ya? Nah ini nanti tugasnya Mas Agung sama Mbak Yanti nanti saat sudah punya Zuria putra putri ya. Hati-hati dengan itu nanti ya. Harus dibiasakan. Kapan Mas Agung? Kapan? Kapan jadi ayah? Bulan Mei Kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Enggak, jam Minggu pada Doraemon. Oh iya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini bergeser terus. Makanan juga ya. Kalau Anda perhatikan makanan itu, makanan yang dijual itu kan cepat banget ya, circle-nya ya. Ya. Jadi orang kalau nyetak rombong itu kereta atau ini yang buat jualan itu pasti labelnya itu tiap 3 bulan, paling lama 6 bulan itu pasti akan diganti. Artinya misalnya dia jualan seblak, itu nanti tidak akan terkenal lama. Dia pasti dulu ada es Manohara, sini tetap nggak es Manohara? Ada. Sekarang emang ada orang jualan es Manohara? Ada. Yang ada. Masih ada kok Pak Dul. Oh, Pak Dul masih jualan. Pocong lah. Ya, misalnya seperti itu. Terus kemudian ada es apa lagi? Ya, seblak. Sekarang yang paling takoyaki, terus apa lagi? Yang tapi itu cuma simpelnya cepat banget. Nanti udah akan berubah lagi ini lagi, gitu ya. Facebook, kemudian, nah ini yang kasihan ini anak-anak zaman sekarang itu tawaran-tawaran. Kalau zaman dulu itu ya kita itu ketemu tawaran-tawaran belanja itu ya mungkin hanya sebulan sekali. Kalau kita akhir pekan sama bapak ibu kita ke mall misalnya gitu ya. Tapi kalau sekarang itu 24 jam teman-teman. Ya kan? Mereka dan itu selalu muncul loh. Kadang-kadang lagi buka YouTube atau Facebook atau apa kok tiba-tiba muncul gitu. Dan anehnya hal-hal yang terlintas di pikiran kita pernah nggak teman-teman? Terlintas di pikiran kita kok tiba-tiba muncul gitu. Kayak misalnya saya pengen apa gitu ya. Atau kita search di Google. Ya, jadi ini memang udah disetting. Search di Google kita misalnya nulis tentang misalnya daster misalnya gitu ya. Tiba-tiba itu nanti saat kita buka aplikasi yang lain ada iklan dari Tokopedia atau apa, daster murah gitu. Kan kayak menakutkan sekali kan teman-teman, kok tiba-tiba handphone saya kok jadi tahu apa yang saya lagi cari gitu. Nah itu 24 jam kan anak-anak itu. Kalau zaman dulu itu ya teman-teman, kita itu Lebaran itu senang karena apa? Dibelikan baju baru. Sampai ada judul lagunya Diana kan, baju baru alhamdulillah gitu ya. Dipakai di hari raya. Kalau sekarang anak itu tiap minggu beli baju, ya kan? Ya nggak tiap minggu lah, tapi habis sebulan sekali lebih, dan dia udah biasa beli baju. Jadi Ramadan hari raya beli baju itu udah apa ya? Dan sekarang udah biasa banget. Kalau dulu itu baju baru memang, apalagi zaman saya dulu ya. Saya ingat banget tetangga-tetangga itu dulu beliin anaknya baju baru itu ya setahun sekali teman-teman. Ini Mas Dul ya. Mungkin masih terkenal lah Mas Dul ya di daerah Purworejo, Purwodadi.
itu pasti kayak gitu. Beli baju itu ya hanya setahun sekali. Itu sekarang kan ya ini adalah circle yang lifestyle tadi ya. Nah, oke, next Mbak. Nah ini yang strawberry generation ini biasanya rapuhnya karena orang tua itu tadi turut campur berbagai hal dari kecil sampai kemudian milih jurusannya, sekolahnya, biayai semuanya sampai biayai pernikahannya. Nah itu ya. Apa tuh namanya, bukannya apa ya, bukannya ini tuh sebenarnya bukannya kok ini kayak dua mata pisau ya. Jadi ada alhamdulillahnya tapi ada masya Allahnya juga, ada astagfirullahnya juga ya. Artinya kalau anak itu pasti ini ceritanya host ya? Iya. Oh ya, apa-apa. Nanti saya ajarin jadi host. Karena pasti dari pagi-pagi sudah ke rumah saya. Pak saya minta CV. Nggak usah kalau saya nggak usah pakai CV ya. Karena nih nanti Pak Aswi ini yang jadi host setiap acara library talk. Nanti misalnya Pak Asna itu juga nanti ini ya. Oke Pak, next. Ya, oke, kita mulai dari bab satunya ya. Sebentar saja. Jam 11 ya. 11 lewat sedikit dan selesai kita bisa langsung makan ya. Ini mau makan sebelum Jumatan atau sudah Jumatan? Sudah Jumatan. Setelah acara lebar. Setelah Jumatan. Oh setelah Jumatan, masih kenyang ya? Ya, apa-apa. Tapi kompak ya, di mana? Mau sesudah Jumatan? Hah? Sebelum, ada yang sebelum aja lah. Iya Pak. Nanti jadi kalau ada yang mau sesudah Jumatan disisain, ya. Haji doang Pak, haji sendiri. Ya oke. Pada mulanya adalah mindset. Mindset ini pola pikir ya. Ini kalau yang ini sekarang sudah mulai ke mindset. Ini bisa kita gunakan di diri kita. Oke, next Pak. Ya, apa itu mindset atau pola pikir? Mindset adalah set of assumption. Ya, asumsi yang dianggap seseorang yang mungkin dia bawa sejak kecil, bawaannya dari kecil. Ya, jadi pola pikir itu, mindset itu tiap orang tuh beda-beda. Ya, tiap orang tuh beda-beda. Tergantung bagaimana lingkungannya membentuk mindset dia. Ya, ada yang mindsetnya misalnya dalam bekerja itu ya kalau gue sih nggak usah ngoyo, misalnya ya. Yang penting pekerjaan selesai semua. Misalnya ada tuh yang mindset seperti itu. Ada yang ya enggak, kalau begitu kalau kerja itu ya serius, semuanya harus perfect. Misalnya ada yang seperti itu. Ada juga yang mindsetnya seperti tadi keluarin, ya udah nyari lagi tempat lain. Ada ya yang kayak gitu ya. Nah, itu adalah mindset. Tidak hanya di tempat kerja, dalam menyikapi hidup juga ada yang kayak beda-beda tiap orang itu mindsetnya. Ya. Oke, next. Nah, ini ternyata pola pikir itu ya terbagi menjadi dua. Ada yang namanya fixed mindset dan ada yang namanya growth mindset. Nah, saya ada sebuah video ya, yang mudah-mudahan ini bisa kita camkan atau kita renung-renungkan sehingga ini nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fixed mindset dan growth mindset itu tidak membagi kita menjadi dua gitu enggak. Tapi diri kita itu untuk satu kasus bisa jadi kita itu fixed mindset. Tapi untuk kasus yang lain kita growth mindset. Jadi kita bisa ya gitu ya. Tapi mana yang bagus di antara dua ini nanti kita akan analisa. Ya, ini saya akan memutarkan sebuah video. Semuanya mencatat. Kalau ini enggak, nanti lagi kalau acara kayak gini atau boleh pakai ini ya, pakai dicatat di sini video itu. Nanti setiap tengah-tengah video kalau saya bilang cut, stop dulu ya Pak ya, karena ada yang bagus dari video ini ya. Silakan Mbak Asna. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku.
Kali ini saya akan bahas buku Mindset karya Carol Dweck. Buku ini membahas soal kemampuan dari sebuah mindset atau pola pikir. Setiap orang punya caranya sendiri dalam menghadapi kegagalan. Ada yang tidak tahu bagaimana caranya, ada yang cukup chill, tapi ada yang merasa tidak masalah dengan kegagalan. Tiga perspektif yang berbeda ini ternyata erat kaitannya dengan mindset yang dimiliki tiga tipe orang tersebut. Selama 20 tahun, riset yang dilakukan oleh Carol membuktikan pandangan kita terhadap diri kita mengaruhi bagaimana hidup kita. Ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2006, ide dari Pandangan terhadap diri kita mempengaruhi hidup kita, ya. Jadi how you memandang segala hal dalam diri kita ini ternyata efek ke kehidupan kita, ya. ini cukup menarik dan akhirnya digunakan oleh banyak orang. Bukan cuma untuk perkembangan diri, tapi juga bisa diterapkan untuk budaya organisasi dan perusahaan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Yang pertama, fixed mindset versus growth mindset. Dalam bukunya, Carol menjelaskan ada dua jenis pola pikir, fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset. Dan di sini ada apa? Gembok. Ya, gembok. Fix itu terkunci. Gembok. Tapi kalau growth mindset, dia out of the box, keluar. Ya. Jadi, ya keluar dari kunci itu. Ya, dia nggak terkungkung. Oke, next. Lalu orang yang percaya kalau kecerdasan, kemampuan, dan kepribadian adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Sedangkan orang yang memiliki growth mindset, Ya, jadi kalau orang yang punya fixed mindset itu bilang bahwa kepintaran apa tadi Pak? Ya, itu adalah tiga hal itu. sedangkan orang yang memiliki growth mindset percaya kalau kecerdasan, kemampuan, dan kepribadian adalah Kecerdasan, kemampuan, kepribadian itu bawaan lahir. Tidak. Itu kalau orang yang fixed mindset ya, kalau ya, bawaan lahir, bawaan Allah. Ada yang bilang gitu ya. Oke, next. ini tidak bisa diubah. Sedangkan orang yang memiliki growth mindset berpikir sebaliknya. Tiga hal tersebut bisa dikembangkan melalui waktu dan usaha. Iya. Sebagai contoh, jika ada yang bilang kamu bodoh, penilaian ini tidak bisa dijadikan patokan untuk memahami kemampuan seseorang, apalagi potensi orang tersebut untuk sukses di masa depan. Orang dengan pola pikir fixed mindset merasa bahwa kesuksesan adalah hal yang sangat penting dan berarti dia lebih hebat dari orang lain. Dia butuh validasi ini untuk merasa lebih baik. Bahayanya adalah jika kamu baru merasa hebat ketika kamu sukses, apa jadinya ketika kamu gagal? Cara yang dilakukan orang dengan fixed mindset adalah dengan menyalahkan orang lain atau mencari alasan agar dirinya tidak bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Orang dengan Ya, tadi kalau fixed mindset tadi itu berpikirnya terkungkung ya, terkungkung bahwa dia itu segala sesuatu itu udah bawaan. Dan sisi jeleknya dari fixed mindset itu, dia itu pengen pujian, ya, pengen pengakuan. Dia itu nggak siap kalau misalnya dia gagal. Jadi cenderungnya dia akan blaming others. Bukan salah gue Pak, ini adalah si ini tadi soalnya gini sih, gitu. Ya, itu adalah orang yang fixed mindset. Ya, next Pak. jawab atas kegagalan tersebut. Orang dengan growth mindset melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki passion dan semangat luar biasa dalam mengembangkan dirinya dan terus berjuang meski hasilnya belum kelihatan. Mindset ini membuat seseorang tidak alergi dengan tantangan, mereka malah menyukainya. Semakin besar tantangan, itu berarti kesempatan diri untuk berkembang. Mereka malah kecewa apabila mereka tidak bisa mengembangkan potensi mereka. Growth mindset juga punya peran penting dalam perkembangan sebuah bakat. Sebagai contoh, Mozart butuh waktu 10 tahun sebelum dia akhirnya mampu menghasilkan karya yang luar biasa. Seorang sosiolog terkenal, Benjamin Barber, pernah berkata, "Saya tidak membagi dunia menjadi yang kuat dan yang lemah, atau yang sukses dan yang gagal. Saya membagi dunia menjadi seorang pembelajar atau tidak." Kedua, mindset ketika gagal. Ada perbedaan besar saat fixed mindset dan growth mindset menerima tantangan hidup.
Bagi orang dengan fixed mindset, mereka akan sangat terluka dengan kegagalan karena mereka merasa kegagalan disebabkan kurangnya kemampuan. Kalau mau coba lagi, itu fixed mindset itu seperti itu. Ya, jadi nganggep kegagalan itu sebagai apa ya, yang bikin dia jatuh bener, terus udah nggak mau lagi. Itu kalau fixed mindset itu kayak gitu. Ya, sayangnya anak-anak yang strawberry generation ini karena dari awal tuh dia spoil terus oleh orang tua. Itu saat dia in the real life, kemudian sudah keluar dari dunia realita kan tentu dia akan ketemu dengan kehidupan nyata ya. Nah itu mereka kecenderungannya seperti ini, apa tuh namanya, rapuh saat dia menemui kegagalan. Karena selama ini dia udah spoil, selalu dapat apa yang dia minta. Ya seperti itu. Next. Mereka pikir kemampuan tidak bisa dikembangkan, oleh karena itu mereka tidak pernah mencobanya lagi. Sedangkan orang dengan growth mindset berpikir sebaliknya, mereka terbuka dengan kegagalan dan mencoba lagi. John Wooden, seorang legenda pelatih basket, pernah berkata, kamu bukanlah sebuah kegagalan jika kamu tidak mulai menyalahkan orang lain atau dirimu. Artinya adalah, kamu masih akan terus berproses dari kesalahanmu dan berhenti apabila kamu mulai tidak mengakuinya. Dalam sebuah riset, responden ditanya apa yang mereka lakukan apabila mereka mendapat nilai jelek di ujian tengah semester dan kemudian mendapat nilai karena parkir sembarangan. Ya, stop. Ujiannya gagal, terus pas lagi parkir, atau kalau di Indonesia habis ujiannya nggak bisa ngerjain, pas pulang dari kampus, ketangkep sama polisi, apa itu namanya, ketilang sama polisi. Kita lihat bagaimana kondisi dari orang yang fixed mindset dan yang growth mindset. Next one. Terkenal Benjamin Button tidak besar saat fixed mindset. Mereka akan sangat dan mencobanya lagi. Ini adalah kamu sudah jatuh ketimpa tangga. Dihadapkan dengan mereka mendapat nilai jelek di ujian tengah semester dan kemudian mendapat nilai karena parkir sembarangan. Ini adalah kondisi yang diibaratkan seperti sudah jatuh ketimpa tangga. Dihadapkan dengan situasi tersebut, orang dengan fixed mindset merasa hidupnya sangat buruk atau merasa hidupnya gagal. Sedangkan orang dengan growth mindset mengatakan mereka akan belajar lebih keras lagi dan parkir lebih hati-hati. Kejadian yang sama memiliki respon yang berbeda disebabkan oleh mindset orang tersebut. Kegagalan. Paham ya maksudnya ya? Kita ini sama-sama, kadang-kadang ketemu dengan perkara yang sama, keadaan yang sama, tapi responnya bisa jadi beda ya. Tiap orang beda-beda. Kalau yang fixed mindset tadi, dia itu cenderungnya apa? Ya lebay, mengeluh, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain. Nah, pasti ada polisi ini, ya seperti itu misalnya. Tapi kalau yang growth mindset, dia akan berpikir, ya udah deh, ini jadi pengalaman gue bakalan jadi gitu. Ya itu, how we respond to something itu defines us, mendefinisikan diri kita. Ya, okay, next. Pasti menyakitkan, tapi orang dengan growth mindset tidak berkecil hati. Kegagalan merupakan sesuatu yang harus dihadapi dan diambil hikmah dan pelajarannya. Ketiga, mindset bisa dibentuk dan diubah. Cara kita berbicara dengan orang lain akan berpengaruh dalam membentukkan seseorang untuk memiliki fix atau growth mindset. Jika kita memuji seorang pintar, berbakat, atau sempurna, kita sedang membentuk mereka untuk memiliki fix mindset. Hal yang sama juga apabila kita bilang kalau seorang bodoh, tidak berguna, atau tidak bisa apa-apa. Kita juga membentuk mereka untuk memiliki fix mindset. Kita bisa mengatur cara bicara kita dan ingat selalu fokus pada kalimat yang mendukung growth mindset seperti kamu telah bekerja dengan baik, coba ceritakan bagaimana kamu melakukannya. Kita tidak bicara soal outputnya, tapi kita bicara soal usahanya, kegigihannya, dan saya dalam kuliah saya selalu ngomong di akuntansi itu yang saya nilai bukan resultnya, ya. Karena pengalaman saya dulu di akunting itu saya kalau bikin laporan keuangan nggak pernah beres, ya. Jadi itu wajar, sangat wajar. Tapi yang saya nilai adalah prosesnya, bagaimana Anda menjurnal, tahu habis menjurnal itu posting buku besar, selesai buku besar Anda bikin apa tuh, kemudian penyesuaian, tas kerja, jadi ya seperti itu.
prosesnya. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah prosesnya, bukan di resultnya. Result itu masih bisa bikin try again gitu ya. Tapi kalau mementingkan hasil, itu yang kejadian yang banyak mahasiswa-mahasiswa kita itu hanya mentingin dapat nilai A-nya, tapi tidak prosesnya. Sehingga saat ditanya di next semester, kamu kemarin belajar apa? Plus, nggak ada yang nempel. Ya, itu yang saya tidak mau seperti itu. Ya, harus ada yang nempel walaupun sedikit dari mata kuliah yang sebelumnya dia belajar itu. Ya, next. Pengembangannya. Jika kamu sekarang berada dalam kondisi fixed mindset, tidak apa-apa. Tapi ini saatnya kamu untuk mulai melatih otot growth mindsetmu dan percaya kalau semua bisa berubah. Pada dasarnya, orang lahir dengan rasa penasaran yang tinggi dan kecintaan untuk terus belajar. Coba bayangkan, seorang bayi yang selalu penasaran dan terus belajar, mulai dari merangkak, berjalan, hingga berlari. Kita perlu membangkitkan lagi growth mindset yang dulu pernah kita miliki. Mindset akan menentukan bagaimana seseorang melihat dunia. Mindset yang tepat dapat membantu kamu dalam mengembangkan potensi dan meraih kesuksesan dalam hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat. Next, ya seperti itu ya. Itu adalah inti dari bab 1 ya, tentang mindset. Ya. Itu ada growth mindset. Nah, generasi yang manja, yang strawberry itu disebut fixed mindset. Mudah hancur, digerus oleh kompetisi dan ketidakpastian. Ya, betapapun sejahteranya kita, tetap kita harus mendidik anak-anak kita itu nanti ya dengan ya itu tadi ya, dengan challenging, dengan ini sehingga mereka tidak seperti strawberry yang saya nggak dapat dari Mbak Pian pagi ini ya. Padahal sebenarnya kalau strawberry-nya ada dikasih coklat enak itu Mbak. Kacang ada juga. Ya. Terus next. Ya, sebab itu nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa, malah harus ya, karena kalau udah gagal itu nanti jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Next. Hidup dan keberanian menghadapi tantangan ya. Jadi memang ya daya juang itu diperlukan ya untuk orang yang hidup itu memang harus berjuang. Itu ya teman-teman. Itu inti dari bab 1 saja, baru bab 1. Bab 2, 3, 4, dan 5 nanti akan diatur jadwalnya. Tadi Mbak Nike, Mbak Asna, Mbak Mika, apa lagi? Mas Agung, sama siapa lagi tadi? Udah, berempat ya? Berempat. Nanti habis dari itu, setiap Anda nanti akan dapat apa tuh namanya, kesempatan ya untuk ini seperti ini ya. Karena ya itu tadi, kita ini di institusi pendidikan sehingga ya harus mau membaca, mau walaupun hanya sedikit ya, nggak apa-apa. Oke, cukup untuk library talk. Gimana Mas Hos? Terima kasih Pak Heksa. Mungkin saya ingin sedikit menyimpulkan ya dari pemaparan Pak Heksa itu mengenai strawberry generation. Jadi pertama itu ibarat seperti buah strawberry yang kelihatannya cantik tapi rapuh ya. Nah, ada sebenarnya saya pernah hampir dapat materi sejenis ini Pak, tapi dalam bungkus yang berbeda. Nah, itu mengenai mindset juga ya, tapi dia secara Islami, yaitu yang disampaikan oleh Pak Agung Yulianto ya. Pak Agung Yulianto itu pemilik HNI sekarang. Nah, dulu dia masih HPA, pernah menyampaikan bahwa semua kejadian itu bersifat netral. Semua kejadian itu bersifat netral, maka kitalah yang membuat kejadian itu positif atau negatif gitu ya. Nah, dan itu semua tergantung dari spiritual kita. Kalau dalam kajiannya waktu itu ya, sebenarnya sih hampir sama, mindset ya. Jadi mindset ini terbentuk ketika spiritual kita itu lemah atau kuat. Contohnya yaitu Rasulullah SAW ya, yang memiliki mindset yang kuat yaitu ketika perang Khandaq ya,
di saat diserang oleh 10.000 pasukan, ya, tapi mindset beliau malah justru sebaliknya, ada bayangan untuk menaklukkan negara-negara yang memang adidaya. Nah, mungkin itu. Jadi kalau disambungkan, ya dari situ. Ya. Baik. Ini yang tutup antum. Ya. Tidak usah kasih sini. Nggak usah. Tanya jawabnya nanti aja ya, karena waktunya sudah mau sholat Jumat. Jumatan. Ini ditutup dulu, nanti langsung makan-makan ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bentar.